Salam saudara terkasih, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 15 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, muda diikut kamu akapare taki, mangolu mahamu sian holong ni rohaku, lengsongon au na mangolu harani holong ni rohani damang, ake huyut kondo nani pare tahunnia. Dalam bahasa Indonesia, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan rangkaian cerita Yesus tentang bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar adalah di mana ranting menyatu dengan batang dan akan menghasilkan buah yang baik. Yesus menceritakan dirinya adalah sebagai pokok anggur itu, dan kita adalah sebagai ranting-rantingnya, sehingga dibutuhkan menyatu antara ranting dengan batang dan akan menghasilkan buah. Di mana kalau kita menghayati secara mendalam firman ini, mau menerangkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus menyatu dengan Kristus Yesus. Ketika kita tidak menyatu, maka akan menjadi kering, dan ketika kering akan menjadi dibakar dan dibuang. Artinya kehidupan kita satu-satunya agar menjadi segar, agar menjadi hidup, agar menjadi bertumbuh dan berbuah adalah harus menyatu di dalam Yesus Kristus. Karena ketika kita sudah menjauh dari Yesus, yang pasti akan ada kegersangan-kegersangan batin, akan ada kegersangan-kegersangan jiwa, di mana kita akan sulit memahami apa yang terjadi bagi hidup kita. Namun kalau kita bersama Bapa, bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa menikmati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saudara terkasih, ketika Yesus mengatakan dirinya adalah sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting, maka dari pokok itulah ranting-ranting akan menjadi memancarkan kehidupan, dan dari pokok itulah maka akan muncul buah yang begitu manis dan baik. Oleh karena itu, saudara terkasih, yang dibutuhkan bagi kita adalah ketika kita mengatakan hidup di dalam tubuh, di dalam ranting, di dalam pokok itu, maka ranting haruslah menjadi menuruti perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan sebenarnya tidaklah rumit, namun dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kekuatan yang ekstra untuk mematuhinya, yaitu perintahnya cuma satu: kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Artinya dalam kehidupan kita yang dibutuhkan bagi kita adalah menghidupi perintah Tuhan, karena Yesus itu adalah merupakan penggenapan daripada Taurat. Artinya di dalam Yesus Kristus sudah terimplementasi, sudah dipaparkan tentang keselamatan itu, di mana ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, maka kita akan menjadi memancarkan perintah Yesus, yaitu hidup di dalam kasih dan memancarkan keselamatan yang sudah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dikatakan pada firman Tuhan pada saat ini adalah, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Artinya ternyata itulah yang mau kita lakukan dalam hidup kita, yaitu hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, sekali lagi hidup di dalam kasih, artinya hidup untuk menjadi mengutamakan Allah dengan segenap hati.
memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati, bukan hanya pikiran saja, atau kita merasa bahwa kehadiran kita, ibadah kita saja, namun adalah secara total kita memuji memuliakan Tuhan. Kemudian kalau dikatakan adalah bahwa kita mengasihi manusia seperti diri sendiri. Bahkan ada kalimat lagi, mengutamakan orang lain daripada dirinya. Sebagaimana Yesus Kristus yang adalah mengutamakan keselamatan orang yang diciptakannya itu, manusia yang diciptakannya itu. Sehingga dengan demikian keselamatan menjadi milik daripada orang yang percaya kepadanya. Demikian juga kita adalah ketika kita mengatakan hidup di dalam kasih. Berarti kasih itu bukan hanya perkataan, kasih itu bukan hanya simbol-simbol, namun kasih itu merupakan sebuah gerak dan gaya hidup kita. Karena memang kita hanyalah ranting yang mengambil nutrisi dari batang, dan melalui itu kita akan menyatakan dan memperlihatkan kebaikan Allah melalui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari kita sadari, memang tanpa Yesus kita akan kering, tanpa Yesus kita akan dibuang, tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ketika kita menyatu dengan Yesus Kristus, ketika kita menghidupi firman itu dan menjadikannya bahagian kehidupan kita, yang pasti itulah sebuah ciri bahwa kita di dalam Kristus Yesus. Kita di dalam pokok anggur yang benar, bukan di dalam pemikiran dan kehendak kita, bukan di dalam keadaan ambisi dan keinginan kita, namun kita hidup di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, kita hidup di dalam Yesus Kristus, karena dengan demikian kita menuruti perintahnya dan kita hidup di dalamnya. Biarlah firman Tuhan menuntun kita, menguatkan kita untuk melakukan sebagai orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami untuk menyadari bahwa kami tanpa Yesus kami tidak ada apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman menjadi memberikan pencerahan, menjadi memberikan tuntunan dan penguatan bagi kami. Biarlah orang-orang yang mendengarkan firman menjadi kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.